Assalamualaikum students. You're watching my video again, and this time we'll be discussing about simple future tense versus future past tense. Let's check the next slide. So in the function, there is slightly differences between simple future and past future. Simple future refers to upcoming events, while past future refers to upcoming events in the past. Jadi fungsinya simple future dan past future ini sedikit berbeda. Simple future digunakan untuk menjelaskan kejadian yang belum terjadi atau kejadian yang akan terjadi. Dalam arti memang saat ini dia belum terjadi. Bisa digunakan untuk membuat janji, membicarakan soal janji ataupun rencana. Nah, past future merujuk ke kejadian yang akan terjadi atau yang direncanakan tapi pada masa yang lalu. Jadi, janji yang ini dibuat pada masa yang lalu dan saat ini kita sudah tahu apakah janjinya sudah ditepati atau belum. Tapi untuk simple future, biasanya janji atau planning yang dibuat belum bisa dipastikan bisa terjadi atau tidak. Oke, contoh berikutnya. Okay, the next slide. Because there is differences between simple future and past future in function, of course they also have different preposition of time. Because simple future refers to the upcoming events that is later than now. That's why we use the preposition for the future. For example, tomorrow, next week, next year, or next Monday. Jadi karena simple future ini merujuk ke kegiatan yang belum terjadi atau kejadian-kejadian yang sifatnya masih rencana dan masih berupa janji dan belum terjadi, saat ini belum terjadi dan dia akan terjadi di masa depan, maka preposisinya atau kata keterangan waktu yang digunakan juga merujuk ke masa yang akan datang. Contohnya tomorrow, itu artinya besok, next week, itu artinya minggu depan, next year, tahun depan, atau next Monday, Senin depan. Jadi karena memang simple future digunakan untuk kejadian yang akan terjadi dan saat ini belum terjadi, maka kata keterangan waktunya juga menunjukkan waktu yang akan datang atau future. Sedangkan untuk past future, because the function refers to the upcoming events in the future, merujuk kepada kejadian yang akan terjadi tapi di masa lalu, atau biasanya sifatnya ini merupakan planning atau rencana di masa lalu dan janji yang dibuat di masa lalu. Dan saat ini kita sudah tahu hasilnya, apakah janji tersebut atau rencana tersebut dipenuhi atau tidak. Maka kata keterangan waktu yang digunakan juga merujuk ke masa lalu. Contohnya yesterday, last night, last year, 2 days ago. Yesterday means kemarin, last night itu tadi malam atau semalam, last year tahun lalu, 2 days ago itu artinya 2 hari yang lalu. Okay, after this we'll be checking the form of simple future and past future. Let's check. Oke, the positive form. Bentuk positif simple future dan past future itu tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya ada di modelsnya. Kalau untuk simple future, untuk kegiatan yang belum terjadi, kita menggunakan models will. Tapi untuk past future kita menggunakan would. Okay, this is the example. I will play volleyball. To past future, I would play volleyball. Nah, saat kalian mengatakan I will play volleyball, maka saat ini kalian tidak tahu apakah kalian bisa menjalankan janji ini atau planning ini atau tidak. Jadi ini artinya saya akan bermain bola voli dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk I would play volleyball artinya sama, saya akan bermain bola voli juga. Tapi saat kalian menggunakan would, saat ini kalian sudah tahu apakah kalian jadi bermain bola voli atau tidak. Tapi saat kalian menggunakan will, nah ini berarti kalian belum bermain bola voli, tapi kalian masih punya planning atau mungkin punya janji untuk bermain bola voli. Nah, sedangkan untuk I would, saat ini kalian tahu, entah kalian sudah melakukan atau sudah bermain bola voli atau mungkin tidak jadi bermain bola voli. Tapi di masa yang lalu kalian punya janji atau punya planning untuk bermain bola voli, maka menggunakan would. Okay, the next example, you will play volleyball. This one, you would play volleyball, ya kamu
akan bermain bola voli, ini juga kamu akan bermain bola voli. Yang berbeda adalah maknanya dan rujukan waktunya. Kalau yang Miss ulangi sekali lagi, kalau yang ini merujuk ke waktu yang belum terjadi atau akan dilaksanakan, tapi kalau yang ini kita sudah tahu apakah kegiatan ini sudah terlaksana atau tidak jadi terlaksana. You will play volleyball, you would play volleyball. He will play volleyball, he would play volleyball. Jadi kalau menggunakan simple future, kita gunakan modal will dan kata kerjanya tetap menggunakan kata kerja yang pertama. Tidak ada perubahan. Nah, begitu juga dengan past future yang harus diperhatikan hanyalah modals yang ada di sini, would. Nah, tapi verbnya juga tidak berubah, walaupun dia merujuk pada masa yang lampau, tapi tidak ada perubahan pada verbnya. Tetap menggunakan kata kerja bentuk pertama, play, yang berubah hanyalah modalsnya. Kalau untuk past future kita pakai would, kalau untuk simple future kita pakai will. Oke. Next one, the negative form. Gimana kalau bentuknya negatif? Untuk negative form, sama hampir mirip dengan yang positif tadi, tapi di sini kita tambahkan not karena bentuknya negatif. Jadi kalau mau bilang saya tidak akan bermain bola voli, kalian bisa ucapkan I will not play volleyball. Nah, kalau untuk past future, kalian bisa bilang I would not play volleyball. Saya tidak akan bermain bola voli. Nah, will not itu biasa juga disingkat menjadi won't. Tapi ini adalah kata-kata yang kurang formal, tapi bisa digunakan untuk percakapan sehari-hari. Contohnya, he won't play volleyball. Dia tidak akan bermain bola voli. Nah, would not itu biasa disingkat menjadi wouldn't. Jadi, he wouldn't play volleyball. Dia tidak akan bermain bola voli. Okay. Next one, interrogative form. So, if you want to ask someone, or maybe you want to ask yourself if you will or you would do something or not. Kalau kalian mau bertanya menggunakan bentuk simple future atau past future, bentuknya menjadi seperti ini. Modalsnya ada di depan, sama. Yang menjadi perbedaan adalah kalau kalian menggunakan simple future, kalian menggunakan will, tapi kalau untuk past future, kalian menggunakan modals would. Will I play volleyball? Di sini, would I play volleyball? Artinya sama, akankah saya bermain bola voli? Yang berbeda adalah fungsinya, seperti yang sudah Miss sebutkan tadi. Will you play volleyball? Would you play volleyball? Or will he play volleyball? Would he play volleyball? Nah, lihat di sini yang kita tulis di depan itu adalah modalsnya, kemudian disusul dengan subjek, dan yang terakhir adalah verb. Strukturnya sama untuk past future, modalsnya duluan, kemudian subjek, lalu verb. Perbedaannya hanya ada di modal. Untuk simple future kita menggunakan will, dan untuk past future kita menggunakan would. Okay, thank you very much student for your attention. If you want to get more understanding or deeper understanding about this topic, you may discuss it with your teacher. You can contact me or Sir Fadli by WA group. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.